Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir. Ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambutku, tapi di mana nanti kau terluka, cari aku. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita menyongsong dunia dengan perpustakaan digital. Tapi kalau kita kilas balik ya Bapak ya, mungkin flashback sedikit. Sebenarnya dengan adanya perpustakaan digital ya, dari awal mungkin adanya perpustakaan digital ini sampai dengan sekarang, apakah efektif nih Pak berjalan? Karena mengingat seperti yang Asia bilang tadi ya, ternyata ini berdampak juga bagi perpustakaan yang konvensional ya, makin sepi nih. Kadang-kadang juga anak-anak ini karena sudah literasi digital nih ya, karena sudah tahu adanya perpustakaan digital, disuruh orang tuanya belajar. Saya sudah belajar kok Bu, dari HP, padahal bukanya yang lain. Itu kan juga berdampak kan ya sebenarnya. Seperti apa Pak Sultan sendiri melihatnya? Ya, membangun suatu sistem itu ya tidak gampang ya kan. Memang susah kita membangun. Yang penting itu komitmen kita bersama, bagaimana kita mengelola itu dengan baik ya. Seperti kita membangun perpustakaan digital ini ya, artinya awal itu susah ya, susah sekali ya, berdarah-darah kawan itu sampai lembur, sampai malam misalnya mengelola itu ya kan. Bagaimana menyelesaikan secara digital. Nah, alhamdulillah kalau ketika itu sudah berhasil, kita lega dan kita bisa menyampaikan kepada yang lain berapa pentingnya. Nah, berbicara masalah perpustakaan tadi, kita bisa memantau. Tadi kan bisa, walaupun dia main HP, dia melihat yang lain, kita kan bisa terdeteksi tadi, ya kan? Deteksi apa yang dibaca, berapa buku yang dibaca, itu sudah terbaca dari sana ya kan. Artinya kebohongan itu kita bisa lihat ya kan. Nah, seperti di kita juga, kita tidak perlu lagi bahwa datang ke sekolah, guru absen satu-satu, tidak usah. Kita sudah digital, kita sudah fingerprint, kita detik menit, walaupun gurunya tidak ada, dia sudah terpantau dan lain sebagainya, anak-anak kita dan lain sebagainya. Nah, kita berharap bahwa dengan adanya SMA Muhammadiyah 4 ya, sekolah swasta ya kan, sudah perpustakaannya sudah akreditasi. Kita berharap juga kawan-kawan kita dari sekolah lain ya, baik negeri maupun swasta, ayo kita bangun bersama-sama. Perpustakaan ini sangat penting ya, perpustakaan. Apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang sudah secara digital. Ayo kita bangun semua. Dan kita bisa membantu. SMA Muhammadiyah 4 bisa membantu. Atau apakah kepentingan itu nanti bisa kita layani bersama-sama. Dan artinya juga bahwa ilmu itu tidak terbatas. Ya. Selagi kita menggali ilmu, selagi kita mencari itu, kita merasa kurang. Tapi kalau kita merasa bahwa kita sudah banyak, kita bisa berilmu, kita bisa mencari. Nah, kita merasa bahwa kitalah yang banyak. Ternyata kami setelah kami mencari, dan kami terasa masih banyak kurang. Perpustakaan yang kami bangun secara digital, secara akreditasi ini, kami merasa masih kurang, masih banyak kelemahan dan lain sebagainya. Tapi kalau ada pembanding dan lain sebagainya, ya mungkin kita lebih akan meningkat lagi nanti ke depannya. Baik, dari Asia sendiri ada yang mau ditambahkan ya? Iya. Sebagai pustakawan itu kemajuan teknologi itu sebagai tantangan ya. Nah, karena adanya perpustakaan digital ini, pustakawan itu harus berinovasi atau berkreativitas, atau juga harus memahami karakter anak-anak ini. Kan ada juga nih anak-anak yang suka dengan membaca buku cetaknya kan, tidak dengan HP kan. Nah,
bagaimana sebagai pustakawan itu menarik agar pemustakanya itu mau datang ke perpustakaan. Nah, pustakawan itu seperti kami di SMA Muhammadiyah 4 itu membuat gambar bunga rafflesia sebagai khas Bengkulu ya. Nah, sehingga pemustakanya itu datang ke perpustakaan itu tidak bosan atau jenuh karena hanya melihat rak penuh buku kan. Ada tempat apabila mereka mau bersuah foto juga bisa di sana. Dan juga kami membuat pohon pustaka, ada juga kafe literasi itu tadi. Sehingga anak-anak itu akan tetap ke perpustakaan meskipun adanya perpustakaan digital. Jadi sebenarnya pada intinya adalah meningkatkan minat baca anak-anak dulu nih ya, bagaimana caranya seperti yang sudah disampaikan Asia tadi ya, mungkin lebih ke pelayanannya, baik itu mungkin secara offline maupun secara konvensional sendiri. Dua-duanya ya. Dua-duanya ya. Berarti sebenarnya untuk literasi media kepada para pustakawannya sangat penting ya Pak Sultan ya? Ya. Ini sangat penting sekali ya, kita ketahui membaca itu kan membuka jendela dunia. Artinya kan ketika kita tidak mau membaca, anak-anak kita tidak mau membaca, bahwa dunia ini terasa tertutup dan lain sebagainya. Kita membaca, oh dunia ini terbuka lebar loh. Nah, ketika mencari tadi seperti disampaikan, ketika kita banyak mencari maka kita akan merasa kekurangan. Tetapi anak-anak kita diminta seperti itu ya, banyak membaca dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti kan sangat bermanfaat ya kan. Sedikit sekali yang membaca itu bermanfaat untuk kehidupannya ke depan. Apalagi zaman sekarang tantangan sangat luar biasa ya. Ayo kita siswa-siswa taman SMP, ayo bergabung ke Muhammadiyah 4. Kita sudah dididik bagaimana membaca secara digital, bagaimana cara bermasyarakat, berorganisasi, mendalamkan ilmu agama. Itu di Muhammadiyah 4 diajarkan ya kan untuk anak-anak. Jangan sampai bahwa anak-anak kita buta secara agama, buta secara literasi dan lain sebagainya. Tadi kita juga cerita ya kalau misalnya ternyata perpustakaan digital itu ada minimal buku yang ini ya dicantumkan di sana ya. Ada berapa tadi Asia? Kalau untuk perpustakaan digital softwarenya itu dari Enlistlight itu minimal harus 1000 judul. 1000 judul bukan 1000 buku ya? Iya, 1000 judul. Nah, kalau dari perpustakaan digital Kubuku itu kami ada 300 judul, tapi 5.000 eksemplar. Banyak eksemplarnya ya. Tapi sebenarnya kalau dari perpustakaan digital ini sendiri berarti bisa dilengkapi. Harus koleksinya harus lengkap seperti itu ya? Iya. Bisa dilengkapi. Kalau untuk kayak Kubuku itu ya itu tadi kita harus berlangganan. Harus berbayar, tidak gratis. Oh iya. Ada tarifnya berarti. Ada tarifnya. Ya. Itu tarifnya berapa tuh biasanya tuh? Itu tergantung kerjasama dengan Kubukunya ini tadi. Pihak sekolah sama Kubuku itu. Kubukunya. Yeah. Karena kalau saya lihat di perpustakaan digital mungkin secara umumnya ya di Indonesia itu kan ada beberapa buku yang memang bisa diakses secara gratis. Ada juga yang berbayar ya, seperti itu ya. Kalau Pak Sultan sendiri gimana? Kalau dari perpustakaan digital di Muhammadiyah 4 sendiri ya? Misalkan dari Muhammadiyah 4 seperti tadi pertama kita ada beberapa macam kategori ya. Yang pertama tadi kan secara buku secara fisik ada. Yang kedua tadi buku secara fisik bahwa kita masukkan secara digital. 1000 buku tadi, dan itu kalau yang buku kita tidak berbayar dia kan, tidak berbayar saja, ya kan? Dan ada yang juga kita bekerja sama dengan Kubuku dan lain sebagainya, itu yang berbayar, tetapi itu hanya pendukung saja, yang utamanya itu yang di kita. Untuk apa kita nanti misalnya berlangganan tapi yang kita tidak punya. Tapi secara fisik kita sudah mempunyai lebih dari 1000 judul ya kita punya, itu terus kita akan tingkatkan. Kan? Nah, karena terbatasan waktu kita akan meningkat dan sebagainya. Berlangganan itu menambah dan lain sebagainya. Ya kalau merasa kurang kurang buku yang itu dia bisa mencari menjelajah dengan langganan yang kita berikan itu. Kalau dari Pak Sultan sendiri ya Pak ya, sudah berapa lama nih Pak perpustakaan digital di Muhammadiyah 4 sendiri Pak? Kita membangun itu hampir setahun kita membangunnya itu ya. Tapi ke akreditasi ini kita sekitar bulan November ya, bulan berapa kemarin? Bulan Agustus memulai. Memulai ya, jadi hampir setahun kita membangun itu ya. Tapi secara konvensional sudah lama kan, sejak SMA itu berdiri secara konvensional ya. Tapi saya berpikir ini harus mengikuti perkembangan zaman. Maka setahun ini kita sudah mempersiapkan diri untuk secara digital itu. Karena sekolah kita sudah berbasis digital, SMA di 4 berbasis digital, maka perpustakaannya harus digital.
digital. Berarti sampai dengan 1 tahun ke belakang ya Bapak ya, Ya. untuk perpustakaan digital sendiri itu sudah terdata belum Pak? Untuk peningkatan siswa-siswinya yang baca itu sudah berapa banyak seperti itu? Bisa dilihat berarti Pak ya? Ya, bisa dilihat ya, bisa dilihat. Ya, selama ini kan kita hanya melihat secara konvensional, tadi dicatat secara manual. Nah, sekarang kita bisa melihat secara statistiknya langsung. Ya, kita buka saja ya kan. Mungkin saya bisa membuka secara langsung ya kan. Mungkin kalau secara konvensional itu mencatat bisa saja ditambah-tambahkan saja ya kan? Ditambah-tambahkan saja, diperbanyak kalau mau koreksi diperbanyak. Itu tidak bisa dibohongi. Karena sudah digital tadi ya. Digital tadi. Oke, kita jeda dulu ya. Dan itu bisa kita lihat secara gambarnya kan. Di CCTV saya bisa melihat, mantau juga. Langsung dipantau secara langsung ya. Iya. Oke, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi ya terkait dengan tema kita yaitu menyongsong dunia dengan perpustakaan digital. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.